Halo Tidars, kembali lagi bersama saya tentunya di Expos Eksekutif Podcast BMKM Untidar 2021. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya. Tak kalah, seperti biasanya saya bilang tak kalah dari yang lainnya, karena memang semua bagian yang ada di BEM tahun ini sangat luar biasa. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang keluar negerian. Kalau kalian belum paham dan masih apa sih, masih bertanya-tanya luar negeri itu apa, nanti kita kulik bareng-bareng ya. Kita sambut Fikri. Halo teman-teman. Tepuk tangan dong. Caranya. Mungkin boleh kenalan dulu Fik. Jelasin lu siapa. Perkenalkan ya, aku Fikri Rahman. Aku sebagai kepala Departemen Luar Negeri. Ya di sini aku mau diinterogasi sama si Jawad ini. Ya silakan Mas. Ya, silakan. Oke, gimana nih kabar lu? Kabarmu? Alhamdulillah. Ini kan Fikri kan orang Jakarta ya, jadi ke bawah lalu lalunya gitu. Oh, Bekasi. Oke nih sebelumnya tanya secara umum dulu ya. Jelasin dong luar negeri itu apa sih, Departemen Luar Negeri itu apa sih? Untuk luar negeri ya sebenarnya bidang luar negeri ini departemen lah ya lebih tepatnya ya. Departemen luar negeri ini kan mungkin baru pertama kali ya di BMKM ini, dan sebelumnya mungkin belum ada, dan ini sangat apa ya, kalau menurut aku juga sebagai challenge juga untuk aku, terutama sebagai kepala langsung diamanahi sama Ali terutama kan untuk memegang jabatan ini. Nah di sini untuk luar negeri ini tupoksinya ya kurang lebih kami mungkin lebih mencari apa dari relasi lah gitu loh. Nah itu mungkin dari aku sendiri dan teman-teman staf aku mungkin bisa berafiliasi dengan politisi gitu, pemerintah, dari Sekda, mungkin dari Pemda dan Polres gitu. Kalau aku bilang luar negeri itu humas, itu benar gak? Bisa mungkin semi humas ada politiknya juga. Oh berarti kolaborasi antara politik dan ya betul, kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kenapa lu ketawa terus? Enggak, gue tuh panik nih. Tegang gue demam. Oke, yuk tarik nafas. Tarik nafas. Terus kalau ngomongin tadi kan udah jelasin luar negeri itu kayak gimana. Arah gerak luar negeri tahun ini tuh seperti apa? Arah gerak ya mungkin dari aku sendiri masih, karena mungkin masih awal ya, jadi aku kayak nggak muluk-muluk langsung harus jos gitu loh. Ya. Aku perlahan-lahan mungkin arah geraknya aku lebih ke ada salah satunya kunjungan antar kampus itu salah satu proker. Nah itu aku yang diutamakan untuk di Magelang dulu gitu. Karena kan kita juga di Magelang banyak kampus-kampus gitu kan. Ya seenggaknya kita punya tetangga, harus kita apa ya, silaturahmi gitu, menjaga tali silaturahmi gitu. Ya jadi mungkin aku pelan-pelan dulu dari awal, kayak salam kenal aja lah gitu loh, dari kita periode baru untuk kunjungan, mungkin ntar kita bisa ngobrol-ngobrol asik sama kampus-kampus yang ada di Magelang gitu dulu aja. Sejauh Fikri menjadi kepala Departemen Luar Negeri, kan notabene kamu kan dari Bekasi ya? Ya betul. Dan secara gampangnya latar belakang antara Bekasi sama Magelang kan beda. Waduh. Dan kamu sendiri ditugaskan untuk bisa berhubungan sama, bisa dibilang pemerintah, mungkin organisasi atau BEM yang ada di Magelang atau mungkin yang di lain daerah yang dekat Magelang. Itu susah nggak sih cara komunikasinya mungkin? Untuk adaptasi ya, itu lebih ke adaptasi ya sebenarnya. Ya dari Bekasi ke sini ya kalau menurut aku juga apa ya, aku juga pas pertama kali masuk ke Magelang, terutama aku masuk ke pendidikan biologi gitu kan, yang notabene ya agak akademis lah, lebih ke akademis condongnya kan. Nah di situ mungkin aku juga sempat mengalami kultur shock lah gitu loh. Jadi kayak kaget aja gitu loh, ternyata beda jauh banget gitu loh antara Bekasi dan di Magelang gitu. Tapi di situ aku sebisa mungkin untuk mengikuti lah alurnya gitu loh. Jadi aku kayak merasa bersyukur aja loh ketika aku ngerantau terus ke Magelang ini, aku juga kayak salah satu challenge lah. Nah di situ seberapa jauh sih aku bisa beradaptasi dengan orang-orang di luar sana gitu loh. Nah untuk ngomong-ngomong terkait komunikasi untuk pemerintah ya, kalau pemerintah ya cukup sulit juga ya. Mungkin aku juga nggak ada pengalaman untuk
apa ya, ketemu langsung sama pemerintah, karena kan background aku juga FKIP, aku nggak ada politiknya lah ya. Aku juga merupakan satu challenge juga untuk aku, untuk bagaimana untuk berhadapan dengan orang-orang pemerintah gitu, cara retorikanya mungkin. Nah itu apa, kayak diri aku sendiri sangat diuji banget gitu, kurang lebih begitu sih. Berarti agak sulit tapi bisa dilaksanakan. Insya Allah Insya ya, Allah. karena udah diamani ya, Iya. insya Allah aku bisa menjalankan tugasnya lah. Kalau ngomongin dari Departemen Luar Negeri tahun ini, selain kamu sebagai kepala, stafnya itu ada berapa? Terus kayak ada pembagian job desk nggak? Oh, kalau untuk staff ya, ini mulai dari staff dulu. Mungkin dari jaringan relasi, terutama Menlu ini tuh paling sedikit staffnya. Aku sengaja ngambil 6 karena apa? Ya walaupun udah ada SPI ya di BMKM ini, tapi aku lebih pengen apa ya? Biar koordinasinya gampang gitu loh. Kayak koordinasinya gampang, terus kayak apa ya? Ya pengen kualitas aja gitu loh. Kualitas. Terus apa satu lagi pertanyaan tuh? Job desk. Oh, job desk untuk pembagian di staff tetap aku apa namanya, aku bagi gitu loh. Kayak misalkan kan aku ada 3 broker kan itu. Nah itu kebetulan aku ada 6, jadi satu broker megang jadi dua orang itu megang satu broker gitu. Kalau dari aku posisinya aku tetap megang broker, tapi aku tetap memantau dari 3 broker gitu. Berarti pembagiannya lebih ke nanti prokernya gitu ya? Iya betul, lebih ke brokernya. Lebih ke prokernya. Kalau ngomongin proker nih, mungkin bisa dijelasin dong sama teman-teman di rumah, proker dari Departemen Luar Negeri tahun ini itu apa aja sih gitu? Oh gitu ya. Sebenarnya kalau untuk broker ya dari luar negeri ini ya nggak banyak lah dari bidang-bidang lain ya, dari terutama di jaringan relasi ada Dima, ada apa Dagri, itu cukup banyak tuh brokernya. Kalau dari Menlu sendiri cuma dari 3 doang kok. Itu yang pertama di bulan depan lah, yang waktu dekat ini aku broker apa rintisan kerjasama. Nah itu rencana aku mau ke UNES itu nanti melibatkan dari teman-teman BMKM juga. Terus yang kedua ada kunjungan kampus itu, terutama di Magelang. Nah itu ntar aku ngambil dari 5 kampus. Nah terus yang terakhir itu lebih ke fleksibel aja sih. Jadi kayak ketemu pemerintah atau apa gitu. Kemarin kebetulan juga sempat lah main ke Pemda gitu. Karena ada ini juga kan apa, dari Ekraf ada broker besar lah yang minta bantuan. Jadi aku ke sono untuk membantu lah soal perizinan ini segala macam. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi itu gambaran dari program kerja Departemen Luar Negeri tahun ini gitu kan. Kalau seumpama berarti kan gini, kalau ada teman-teman di rumah yang dia juga bagian dari BEM tapi bukan BEM Untidar dan pengen berhubungan sama BEM yang ada di Untidar, itu bisa hubungin kamu berarti? Atau ya kurang lebih bisa. Kurang lebih bisa. Karena kan kita juga lebih ke eksternal kan, lebih ke eksternal. Jadi kayak mungkin dari luar minta kolaborasi lah dari BEM Untid, nanti bisa dihubungkan. Ya sebisa mungkin apa ya, berhubungan baik lah. Kayak aku juga terutama di luar negeri, terus juga reputasi juga harus tetap dijaga kan, citra nama baik BMKM itu harus ya gimana ya, nggak berat sih sebenarnya. Ya. Oke, mantap sekali. Aku tuh tertarik tadi Firky bilang kalau seumpama luar negeri ini itu semi-semi antara humas sama politik gitu ya. Iya, betul. Dan biasanya kalau di BEM itu yang jadi porosnya itu kan sospol gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah posisi luar negeri itu seberapa besar, sejauh mana gitu di BEM tahun ini? Menarik sih pertanyaannya. Nah, ini kalau misalnya untuk luar negeri ya kan kita tahu lah kalau misalnya di BMKM ya mungkin sospol ya jadi apa ujung tombaknya ya, dia jadi apa ya, mungkin yang buka akses lah, terutama di sospol tuh. Nah terus kalau untuk aku pribadi ya, walaupun ini departemen baru, menurut aku sih luar negeri juga merupakan salah satu ujung tombak kan, mungkin di bawah sospol yang kedua ya, karena kita juga apa ya, berurusan langsung dengan orang-orang luar, mungkin dari apa eksternal atau pemerintah gitu. Nah itu sangat berkesinambungan lah sama departemen lain gitu, karena ketika departemen butuh contoh lah webinar, butuh pemateri gitu, nah kita dari luar negeri harus mencari. Nah karena kita juga banyak kan berhubungan kayak misalnya dari apa namanya, ormas gitu, mungkin dari organisasi kayak LBH gitu. Nah itu juga masuknya ke Menlu gitu. Oh gitu.
Oke, jadi itu tadi gambaran ya, gambaran. Betul. Tupoksi sama posisi bisa dibilang seperti itu ya. Ya, iya. Iya betul. Oke lanjut. Kalau ngomongin tadi kan ya bisa dibilang tupoksi dari luar negeri ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Nah dari Fikri sendiri gitu, kemarin waktu kamu nyari anggota atau staf dari luar negeri sendiri gitu, atau mungkin dari teman-teman di rumah yang besok aku kayaknya pengen nih gabung di BEM dan pengen masuk ke luar negeri. Sebenarnya apa sih yang harus dimiliki orang itu kalau pengen atau bisa menjadi bagian dari luar negeri? Aspek-aspeknya ya mungkin ya. Untuk gambaran besarnya mungkin terutama kalau dari Menlu sendiri ya, aku kebetulan kan cuma 6 doang ambil. Nah itu juga ada beberapa dari staff aku emang backgroundnya tuh termasuk aku ya, bahkan yang nggak ada tentang politik, nggak ada background politiknya. Nah mungkin di sini tuh yang penting aku mau fokuskan dari luar negeri itu, yang pertama aspek pentingnya sih yang pertama kita bisa gampang beradaptasi gitu loh. Yang kedua retorika tuh penting sekali tuh kalau di luar negeri, karena kita berhubungan sama orang luar gitu. Itu balik lagi ketika kita retorikanya baik, nah itu citra BMKM sendiri terjaga gitu. Mungkin itu sih, retorika juga harus diasah. Nah itu aku juga masih belajar tentang politik berhubungan dengan Pemda, Sekda itu tentang SOP itu harus tahu juga strukturalnya. Nah di situ menurut aku sangat penting juga gitu, karena ketika kita nggak tahu SOP atau strukturalnya kita harus kemana, ya kita balik lagi ke reputasinya kok dari BMKM kok ngadepin kita gini gitu loh. Iya, jadi harus hati-hati juga sih. Iya. Juga sebenarnya juga kalau aku bilang anak luar negeri harus pandai bersosialisasi, itu benar nggak sih? Iya betul. Iya, sosialisasi. Ya, kalau menurut aku dari luar negeri juga bersosialisasi juga merupakan salah satu aspeknya, karena kan kita juga ke masyarakat mungkin kan, terutama juga LBH yang ada sambutannya dengan lembaga hukum juga itu. Nah terus ketika ada isu-isu apa, kita juga observasi lah ketika kita mau masuk ke masyarakat gitu. Observasi harus penting juga. Nah itu sosialisasi juga merupakan aspek dari luar negeri juga. Tapi kalau dari strukturnya luar negeri, dari kamu sama staf kamu itu latar belakangnya beda-beda apa emang kebanyakan sama? Dari apa tuh maksudnya? Dari kayak mungkin latar belakang pendidikannya atau domisili rumahnya. Kalau misalnya dari ini ya, kebetulan ada 3 staff ya, kurang lebih 3 itu dari FKIP semua tuh. Nah sisanya tuh ada dia 2 orang itu FS sama aquaculture. Nah itu mungkin jadi kayak ujian lagi lah, karena kan dari luar negeri juga harusnya tuh ada salah satu staff atau anggota yang punya background itulah ke arah situ, mungkin anak politik gitu, anak hukum yang utamanya. Tapi dari aku sendiri kenapa tidak ada itu gitu loh. Nah itu juga merupakan challenge lagi lah istilahnya. Aku sebagai kayak ketua departemen, aku harus bisa mengarahkan dari staff-staff aku, karena yang backgroundnya itu nggak ada sama sekali tentang politik ya. Jadi kayak masih sama-sama belajar aja lah, tapi dalam arti kita sama-sama belajar ya, seenggaknya kita udah punya pegangan gitu loh, nggak bener-bener dari nol. Karena kita kalau udah masuk BEM terutama kan nggak mungkin kan kita ngebawa apa-apa, kita nggak ngerti apapun gitu loh. Ya mungkin lebih ke pengembangannya sih, kita harus progres lah gitu, harus mencari tahu info. Mantap, tepuk tangan. Ini ngomong ada 1000 orang gitu di belakang kamera ya, tapi tetap pakai masker dan protokol kesehatan. Ini sebenarnya aku masih ada pertanyaan. Harus pakai masker enggak? Enggak. Tadi kan udah hand sanitizer, udah cuci tangan kan. Soalnya penontonnya pakai masker. Betul. Masa kita enggak gitu loh, ya kan kayak kurang fair aja kan ya. Enggak kan kita sembari perkenalan. Betul. Jadi kan nggak tahu nanti. Ntar suaranya nggak jelas kan? Iya bener. Tapi kita tetap patuh protokol kesehatan teman-teman semuanya. Jangan salah. Nah ini ada satu pertanyaan lagi. Kan luar negeri kan baru gitu kan. Yang sebelumnya belum ada. Dan bisa dibilang juga tadi aku udah bilang tugasnya kompleks dan sebagainya. Apa sih yang menjadikan seorang Fikri mau menerima posisi itu dan kamu bisa, oke deh, gue ambil nih tugas nih gitu? Sebenarnya panjang sih ceritanya. Jadi kan pas Ali jadi paslon kan, sebelum jadi Presma tuh kan ada tim sukses lah, tim sukses. Nah itu aku masuk ke dalam grupnya. Nah itu di situ si Ali sendiri menanyakan aku mau lanjut ke BEM gak gitu. Nah di situ
aku emang dari dulu pengen masuk ke BEM. Cuman di situ aku bilang ke Ali, aku pengen masuk Kastrat aja jadi staff, nggak apa-apa kok gitu. Nah di situ nggak tahu ya kenapa tuh Ali nggak mau perbolehkan aku untuk masuk Kastrat. Udah lu megang ini aja apa luar negeri gitu, jadi kepalanya gitu. Nah di situ kan sempat skeptis juga kan aku kayak ini kan departemen baru gitu, apa aku bisa gitu loh, belum ada referensi gitu loh dari terutama dari BEM yang sebelumnya kan nggak ada referensi segala macem. Nah terus akhirnya itu pas aku nego-nego tuh pas aku masih di Bekasi, dan akhirnya aku memutuskan untuk balik ke sini untuk ngobrol lebih lanjut ke Ali kayak tentang gambaran besar luar negeri tuh gini. Ya karena terus dipaksa ditekan, kayak sebenarnya bukan maksa sih, apa kayak terus ditekan dan kayak diyakinkan terus kayak Ali tuh udah pede lah pilih aku tuh udah pede. Nah terus ya udahlah aku terima gitu loh. Nah terus di situ aku juga karena udah diamanahi, aku tetap belajar kok, harus mencari tahu gitu loh tentang luar negeri itu gimana. Terus aku mencari tahu dari luar kampus gitu yang udah yang ada departemen luar negeri, terutama Unima itu kan udah ada departemen luar negeri udah sejak lama juga kan. Ya aku sempat ngobrol-ngobrol juga gitu. Oke. Ya. Jadi itu dia jawaban dari Fikri kenapa dia sampai menjadi seorang ketua departemen luar negeri. Pertanyaan terakhir nih, Fik. Mungkin harapan dirimu untuk departemen luar negeri di BEM tahun ini seperti apa? Untuk harapan ya, sebenarnya untuk harapan bingung juga sih untuk harapan ya. Tapi sebenarnya aku juga punya harapan cukup tinggi. Cuman untuk di periode sekarang, kalau menurut aku bukan tanggung jawab aku sekarang lah. Aku masih pelan-pelan, istrinya masih perintisan lah. Aku yang membuka akses. Tapi di situ aku punya kayak punya semacam rencana lah untuk luar negeri ke depannya. Itu cukup besar juga sih. Tapi kalau untuk awal-awal ini mungkin aku ya balik lagi cuman ke Magelang dulu terutama. Nah itu aku berhubungan baik dulu kalau ke Magelang. Nah nanti mungkin ke Jateng atau DIY. Nah itu kurang lebih begitu sih. Nah untuk harapannya ya apa ya kayaknya belum sih itu ya untuk di aku sekarang ini belum, tapi udah ada gambaran untuk kedepannya nanti aku pengennya gini segala macam. Oke, tepuk tangan dong buat narasumber kita pada hari ini, pada episode kali ini tentunya. Terima kasih buat teman-teman udah nonton, udah mantengin dari awal dan merhatiin Fikri dan saya ngobrol-ngobrol asik ya tadi ya. Ya lumayan. Ada pesan lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup berarti ya. Terima kasih buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk dihidupkan lonceng notifikasinya kalau nanti ada uploadan terbaru. Kalian langsung bisa nonton. Dan sampai jumpa di episode expose selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa makan karena hidup ini berat. Jawa 2021. Terima kasih, bye-bye.